Agendanya adalah untuk mendengar keterangan DPR dan ahli pemohon. Menurut laporan dari Panitera bahwa untuk keterangan ahli belum bisa didengar hari ini karena belum memenuhi ketentuan waktu, jadi ditunda pada sidang yang akan datang. Kita langsung mendengar keterangan dari DPR. Dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Pak Supriyansah. Dipersilakan, Pak. Izin yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera buat kita semuanya. Izinkan saya menyampaikan keterangan DPR pada persidangan pada hari ini. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas permohonan uji formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam perkara nomor 40, 41, 46 dan 50 garing PU Datar 21 Romawi garing 2023. Jakarta 13 Juli 2023. Kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, berdasarkan keputusan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 40 PIM 2/2021-2022, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menguasakan kepada anggota Komisi 3 DPR RI, yaitu saya Supriyansah SHMH, nomor anggota A343. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut DPR RI. Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 288.40 garing PUU garing PA MK garing PS garing 06 garing 2023. Selanjutnya nomor 288.41 garing PUU garing PAN MK garing PS garing 06 garing 2023. Selanjutnya nomor 288.46 garing PUU garing PAN MK garing PS garing 6 garing 2023 dan nomor 288.50 garing PU garing PAN MK garing PS garing 06 garing 2023 tertanggal 7 Juli 2023 perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang atau selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 6 2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh dalam perkara ini mohon dianggap dibacakan yang mulia. Saya langsung
Selanjutnya, secara bersama-sama para pemohon perkara 40, pemohon perkara 41, para pemohon perkara 46, dan pemohon perkara 50 disebut sebagai para pemohon. Dengan ini, DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 6 garing 2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Pemawi 1, proses pembentukan Undang-Undang Nomor 6 2023 yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam permohonan EKO, para pemohon mengajukan pengujian formil Undang-Undang Nomor 6 2023 dengan dalil sebagai berikut. Dalam pokok perkara nomor 40 dan seterusnya mohon dianggap dibacakan yang mulia. Selanjutnya, 2 Romawi keterangan DPR RI. Kedudukan hukum atau legal standing para pemohon dalam pengujian secara formil bahwa merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara nomor 62 PU garing data 17 Romawi garing 2019 yang diucapkan pada sidang 4 Mei 2021 mengenai parameter kedudukan hukum atau legal standing para pemohon dalam pengujian formil Mahkamah Konstitusi menyatakan, mohon dianggap dibacakan yang mulia. Oleh karena itu perlu dibuktikan lebih lanjut hubungan pertautan yang langsung antara para pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian secara formil. Yang selanjutnya mohon dianggap dibacakan yang mulia. Selanjutnya, berdasarkan uraian tersebut, maka DPR RI berpandangan bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam pengujian Undang-Undang formil Undang-Undang Nomor 6 2003 terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Meskipun demikian, terhadap kedudukan hukum atau legal standing para pemohon dalam pengujian formil, DPR RI memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar benar-benar menilai apakah para pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam pengajuan permohonan EKO sesuai dengan parameter kerugian hak dan atau kerugian konstitusional dalam pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana yang disebutkan disebutkan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum pada putusan nomor 2 tahun 2019 dalam hal ini. DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam pengujian Undang-Undang EKO secara formil. Poin B, pandangan umum DPR RI. Mohon dianggap dibacakan yang mulia. Selanjutnya poin C, keterangan DPR RI terhadap pengujian formil Undang-Undang Nomor 6 2003. 1. Bahwa para pemohon mendalilkan pada intinya penerbitan Perpu Nomor 2 2022 dan proses penetapannya menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengalami cacat secara formil karena tidak memenuhi ketentuan masa persidangan berikutnya. Terhadap dalil tersebut, DPR RI menerangkan sebagai berikut. Poin A, bahwa pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Pengaturan dalam pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut memberikan kewenangan kepada DPR RI untuk memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Perpu yang diajukan oleh Presiden pada masa persidangan berikutnya. Selanjutnya,
apabila DPR RI memberikan persetujuan terhadap Perpu, maka akan ditindaklanjuti dengan persetujuan penetapan Perpu menjadi undang-undang. Apabila DPR RI tidak memberikan persetujuan terhadap Perpu, maka dikeluarkan undang-undang pencabutan Perpu tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang yang telah dilaksanakan dengan dibentuknya undang-undang pembentukan PUU. B. Berdasarkan undang-undang pembentukan PUU, mekanisme pembentukan undang-undang yang menyetujui ataupun tidak menyetujui Perpu tersebut diatur dalam pasal 52, pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Pembentukan PUU yang mengatur sebagai berikut. Pasal 52 dan selanjutnya mohon diangkat dibacakan yang mulia. C. Berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Pembentukan PUU mengenai pembahasan penetapan rancangan undang-undang penetapan Perpu menjadi undang-undang disamakan mekanismenya dengan pembahasan rancangan undang-undang. Oleh karena itu, mekanismenya dipersamakan dengan mekanisme pembahasan RUU biasa dalam pasal 50 Undang-Undang Pembentukan PUU yang mengatur mengenai saat waktu dimulainya pembahasan RUU. Yang selanjutnya berbunyi sebagai berikut. Pasal 50 mohon dianggap dibacakan yang mulia. D. Selanjutnya berdasarkan pasal 71 Undang-Undang Pembentukan PUU, maka pembahasan penetapan Perpu tersebut mengacu pada ketentuan pasal 65 sampai dengan pasal 70 Undang-Undang Pembentukan PUU, sehingga pembahasan tersebut melalui dua tingkat pembicaraan yang terdiri dari pembicaraan tingkat 1 dan pembicaraan tingkat 2. Bahwa terdapat perbedaan pembahasan undang-undang secara umum dengan undang-undang penetapan Perpu, yakni terkait jangka waktu pada pembahasan undang-undang biasa dapat dilakukan pada satu periode dan terdapat mekanisme yang memungkinkan pembahasan rancangan undang-undang tersebut untuk dilanjutkan pembahasannya pada periode selanjutnya, sebagaimana tertulis pada pasal 71A Undang-Undang Pembentukan PUU. Berbeda halnya dengan pembahasan Perpu yang harus disahkan pada persidangan yang berikut, yang berimplikasi pada singkatnya jangka waktu pembahasan Perpu tersebut. F. Ketentuan pasal 96 Undang-Undang Pembentukan PUU memberikan kewajiban kepada DPR RI untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang pembentukan undang-undang, melakukan kegiatan konsultasi publik melalui RDPU, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, diskusi, dan atau kegiatan konsultasi publik lainnya, menjadikan hasil kegiatan konsultasi publik sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan undang-undang. Dan DPR RI dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat tersebut. Mengingat untuk melaksanakan ketentuan pasal 96 Undang-Undang Pembentukan PUU tersebut membutuhkan waktu, maka ketentuan mengenai pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengharuskan DPR RI menyetujui pada persidangan berikutnya tidak dapat secara rigid diterapkan. Hal ini selaras dengan concurring opinion Hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu Saudara Muhammad Mahfud MD dalam perkara nomor 138/PU data 7 Romawi 2009 sebagai berikut. Mohon yang dibacakan yang mulia. Dapat terjadi suatu saat Perpu dibuat secara sepihak oleh Presiden, tetapi secara politik DPR tidak dapat bersidang untuk membahasnya karena situasi tertentu, baik karena keadaan yang sedang tidak normal maupun karena sengaja
yang dihambat dengan kekuatan politik tertentu agar DPR tidak dapat bersidang. Bahkan dapat juga dalam keadaan seperti itu ada perpu yang melumpuhkan lembaga-lembaga negara tertentu secara sepihak dengan alasan kegentingan yang memaksa sehingga ada perpu yang terus dipaksakan berlakunya sementara persidangan-persidangan DPR tidak dapat diselenggarakan. Selanjutnya, berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa praktik penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi salah satu contoh undang-undang yang menetapkan perpu yang tidak dilakukan pada masa persidangan berikutnya dianggap oleh Mahkamah Konstitusi bukan merupakan permasalahan secara konstitusional. Terlebih, DPR RI membutuhkan waktu yang cukup untuk dapat memenuhi partisipasi bermakna sebagaimana diatur dalam pasal 96 Undang-Undang Pembentukan PUU. Selanjutnya DPR RI menjelaskan kronologis pembahasan RUU penetapan Perpu Nomor 2 2022 menjadi undang-undang sebagai berikut. 1. Bahwa Perpu Nomor 2 2022 diundangkan pada tanggal 30 Desember 2022 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 238, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6841. Pengundangan tersebut dilakukan oleh pemerintah dalam masa persidangan 2 DPR RI yang dimulai dari tanggal 1 November 2022 dan berakhir pada tanggal 9 Januari 2022. Jadwal masa persidangan 2 tersebut telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI pada tanggal 19 September 2022. 2. Bahwa DPR RI menerima surat tertanggal 9 Januari 2023 dari Presiden Republik Indonesia dengan nomor R01 garing 2023 perihal rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Hal ini bersamaan dengan berakhirnya masa persidangan 2, yaitu tanggal 9 Januari 2023. Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Pembentukan PUU yang memberikan jangka waktu 60 hari untuk mulai membahas rancangan undang-undang sejak surat Presiden diterima, maka DPR RI melakukan serangkaian prosedur pembahasan Perpu Nomor 2 2020. 3. Selanjutnya, masa persidangan 3 dibuka dalam rapat paripurna pada tanggal 10 Januari 2023 dan setelah melalui mekanisme administrasi persidangan di DPR RI pada tanggal 14 Februari 2023, rapat Badan Musyawarah DPR RI menugaskan Badan Legislasi DPR RI sebagai alat kelengkapan yang membahas rancangan undang-undang berdasarkan surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor T garing 157 garing PW.01 garing 02 garing 2023 perihal penugasan untuk membahas rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Kemudian setelah memperhatikan pendapat pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan Dewan yang sesuai dengan pasal 54 Peraturan DPR RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang tata cara Badan Legislasi DPR RI melakukan serangkaian kegiatan pembahasan rancangan undang penetapan Perpu Nomor 2 2022 menjadi undang-undang. 4. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2023 untuk menindaklanjuti surat tersebut, maka Badan Legislasi memulai melakukan pembahasan dalam rapat kerja dengan pemerintah dan DPD RI dalam rangka pembahasan rancangan undang-undang penetapan Perpu Nomor 2 2002 menjadi undang-undang dengan agenda penjelasan pemerintah atas Perpu Nomor 2 2022 dengan pokok-pokok sebagai berikut. A.
dalam hal putusan MK nomor 91 garing PU 2022 telah dilakukan pertama dengan persetujuan bersama. DPR RI telah menetapkan Undang-Undang nomor 13 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur dan memuat metode omnibus sebagai landasan hukum baku dalam penyusunan undang-undang dan telah memperjelas partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. B. Pembentukan Satgas Undang-Undang Cipta Kerja untuk mengakomodir aspirasi masyarakat. C. Pembentukan Satgas Undang-Undang Cipta Kerja untuk meningkatkan partisipasi bermakna atau meaningful participation yang mencakup 3 komponen, yaitu hak untuk didengarkan pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban. D. Penyelesaian penelitian, penelusuran, pengecekan kembali atas kesalahan teknis penulisan dalam Undang-Undang Cipta Kerja menyangkut huruf yang tidak lengkap, merujukan pasal atau ayat yang tidak tepat, salah ketik, nomor urut, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, seterusnya yang bersifat tidak substansial. 5. Selanjutnya pada tanggal 14 Februari Badan Legislasi melakukan rapat pleno dengan agenda rapat dengan pendapat umum dengan narasumber atau pakar dari unsur akademisi dalam rangka pembahasan RUU tentang penetapan Perpu nomor 2 2022 menjadi undang-undang. 6. Pada tanggal 15 Februari 2023 Badan Legislasi melaksanakan pembahasan dalam rapat panja RUU tentang penetapan Perpu nomor 2 2022 menjadi undang-undang untuk dimintakan persetujuan dari anggota panja. 7. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2023 Badan Legislasi melaksanakan rapat kerja dengan pemerintah dengan agenda pembicaraan 31 dan memutuskan bahwa RUU penetapan Perpu nomor 2 2022 menjadi undang-undang disetujui untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2, yaitu dalam rapat paripurna DPR RI. Pengambilan keputusan dalam rapat pembicaraan tingkat 1 diambil setelah mendengar pendapat 9 fraksi di DPR RI, yang di dalamnya 7 fraksi yang menyetujui dan 2 fraksi yang menolak. 8. Bahwa mengingat masa persidangan 3 ditutup pada tanggal 16 Februari 2023 dan terdapat mekanisme penjadwalan rapat-rapat di DPR yang harus dilakukan, maka tidak terdapat waktu yang cukup untuk menjadwalkan agenda pengambilan keputusan tingkat 2 RUU penetapan Perpu nomor 2 2022 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna tanggal 16 Februari 2023. Oleh karena itu, pengambilan keputusan tingkat 2 RUU penetapan Perpu nomor 2 2022 menjadi undang-undang dapat dilaksanakan pada masa persidangan 4 yang dibuka pada tanggal 14 Maret 2023. Di samping itu, perlu disampaikan bahwa setelah penutupan masa persidangan 3 tanggal 16 Februari, DPR menjalani masa reses persidangan 3 tanggal 17 Februari sampai dengan tanggal 13 Maret 2023, sehingga dalam masa reses tersebut DPR RI dapat lebih memiliki kesempatan untuk mendengar dan mencermati masukan-masukan dari publik. Badan Legislasi DPR RI akan dapat menggunakan masa reses tersebut untuk menerima aspirasi masyarakat. 9. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2023 dilaksanakan rapat paripurna pembukaan masa persidangan 4 tahun 2024 sidang 2022-2023. 10. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2023 setelah melalui mekanisme persidangan, maka dilaksanakan rapat paripurna dengan salah satu agenda, yaitu pembicaraan tingkat 2 RUU penetapan Perpu nomor 2 2022 menjadi undang-undang. Dalam rapat tersebut tercatat terdapat 7 fraksi yang menyetujui dan 2 fraksi yang menolak untuk menyetujui Perpu nomor 2 2022 menjadi undang-undang. Selanjutnya, pemerintah menindaklanjuti dengan mengundangkan Perpu nomor 2 2022 menjadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang pada tanggal 31 Maret 2023. Poin H, bahwa masa persidangan 3 2022 2023
bahwa masa persidangan 2022-2023 merupakan masa persidangan terpendek pada periode tahun 2022-2023 dengan perbandingan sebagai berikut. Dalam diagram ini mohon dianggap dibacakan yang mulia. Poin E, bahwa terkait dengan frasa persidangan yang berikut, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut. 1. Bahwa secara etimologi, Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti kata berikut dapat dimaknai sebagai yang datang sesudah ini, yang menjadi lanjutannya. Berdasarkan arti kata tersebut, maka kata berikut tidak memiliki batasan waktu, angka, maupun jumlah yang artinya dapat kapan saja selama tahapan tersebut memang yang menjadi kelanjutannya. 2. Sebagaimana telah DPR RI mengemukakan sebelumnya, Hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu Saudara Muhammad Mahfud MD dalam pertimbangan hukum perkara nomor 138 garing PU Datar 7 Mei 2009 yang pada intinya menyatakan bahwa dapat terjadi saat Perpu dibuat oleh Presiden, tetapi secara politik atau hal tertentu yang menyebabkan DPR RI tidak dapat bersidang untuk membahas Perpu tersebut. 3. Terdapat kewajiban bagi DPR RI sebagai pembentuk undang-undang untuk menyerap aspirasi bermakna sesuai dengan amanat pasal 96 Undang-Undang Pembentukan PUU dan Putusan MK 91/2020, dan hal ini tentunya membutuhkan waktu, khususnya terkait dengan cipta kerja yang memiliki banyak aspek dan berpengaruh secara langsung terhadap masyarakat. Oleh karenanya, terhadap frasa persidangan berikut, DPR RI tidak memaknai secara rigid harus langsung disetujui atau tidak disetujui pada masa persidangan berikutnya setelah diterimanya berkas yang dikirimkan pemerintah, melainkan dapat juga dimaknai sebagai tahapan-tahapan berikutnya yang meliputi pelaksanaan RDP, RDPU, dan menyerap aspirasi baik pada masa sidang maupun masa reses dalam rangka melaksanakan kewajiban bagi DPR RI untuk melaksanakan meaningful participation yang tentunya sesuai dengan mekanisme pembentukan undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang Pembentuk Undang-Undang, Peraturan Pembentukan Undang-Undang. Hal ini pun tentunya dengan memperhatikan concurring opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Muhammad MD sebagaimana disampaikan dalam putusan nomor 138 garing PU Datar 7 Romawi 2009. 2. Bahwa para pemohon mendalilkan pada intinya penetapan Perpu nomor 2 2022 oleh Presiden melanggar prinsip ikhwah dengan intinya memaksa. Terhadap dalil tersebut, DPR RI menerangkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal nomor 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, apabila terjadi situasi yang genting dan terdapat kekosongan hukum, namun tidak cukup untuk membentuk suatu undang-undang sesuai dengan tata cara atau ketentuan yang berlaku dalam pembentukan undang-undang pada umumnya, maka pasal 22 Undang-Undang Negara Republik Indonesia menyediakan mekanisme lain dengan memberi kewenangan kepada Presiden untuk membuat Perpu. B. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim MK pada putusan nomor 138/2009 pada intinya kegentingan tersebut ditafsirkan dengan memenuhi pedoman pembentukan Perpu, diantaranya beberapa poin ini mohon dianggap dibacakan yang mulia. 10. Mengutip pendapat Prof. Dr. Satya Arinanto SHMH dalam rapat dengar pendapat umum yang dilakukan Badan Legislasi DPR RI dalam rangka pembahasan rancangan undang-undang tentang penetapan Perpu nomor 2 2022 pada Selasa 14 Februari 2023 ada pada halaman 14, pada intinya menyatakan bahwa pembentukan Perpu bukan berarti harus menunggu suatu keadaan buruk untuk terjadi terlebih dahulu. Namun justru pembentukan Perpu juga dapat dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap suatu kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan terjadi
di mana pembentukan Perpu EKO bertujuan untuk mengantisipasi dampak ketidakpastian ekonomi global yang berpotensi berdampak pada perekonomian nasional. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan tersebut, maka penetapan Perpu Cipta Kerja tersebut tetap memenuhi unsur kegentingan memaksa, di mana memang ancaman resesi ekonomi global yang akan terjadi dan adanya stagnasi yang tidak pastian dalam implementasi pasca MK menyatakan Undang-Undang Nomor 11 2020 inkonstitusional bersyarat sehingga perlu ditanggulangi agar tidak berdampak negatif bagi perekonomian nasional. 11. Bahwa DPR RI berpandangan para pemohon perlu melihat secara utuh terkait seluruh pengaturan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 2020 melalui Undang-Undang Nomor 6 2003. Perubahan tersebut dilakukan untuk mengharmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada dan menjawab kebutuhan hukum yang ada pada saat ini. Dalam upaya menjaga stabilitas perekonomian nasional saat ini, dibutuhkan payung hukum yang jelas sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Mengingat berdasarkan putusan MK Nomor 91 2020, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 2020 pasca putusan EKO juga menyebabkan adanya kondisi norma dan tidak berdaya guna secara efektif. Selain itu, adanya kondisi ketidakjelasan atas keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 2020 pasca putusan MK tersebut menimbulkan kekhawatiran pelaku usaha, pekerja, dan masyarakat terhadap kepastian hukum perekonomian, dunia usaha, dan investasi. Setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan Undang-Undang Nomor 11 2020 secara inkonstitusional bersyarat melalui putusan Nomor 91 2020, maka diperlukan beberapa tindak lanjut dengan segera, baik dari pemerintah maupun dari DPR RI atas hal tersebut, yaitu dengan menerbitkan Perpu Nomor 2 2022. 12. Dengan alasan-alasan demikian, maka sifat kegentingan memaksa atas penerbitan Perpu Nomor 2 2022 tersebut telah terpenuhi. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 2023 sebagai dasar hukum yang menetapkan Perpu Nomor 2 2022 menjadi satu undang-undang dilakukan oleh DPR RI guna menghindari terjadinya kekosongan hukum dan pemenuhan asas kepastian hukum, mengingat masa berlakunya Perpu yang singkat apabila tidak disetujui oleh DPR RI untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Seluruh proses setelah sejalan dengan prinsip check and balance antara Presiden dan DPR RI, khususnya dalam hal adanya situasi-situasi ancaman yang sebagaimana diuraikan oleh Bapak Presiden, hingga akhirnya DPR RI sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku berhak untuk menyetujui Undang Nomor 6 2023 tersebut, bahwa berdasarkan kondisi kebutuhan hukum yang ada serta seluruh tahapan kronologis dan upaya penyerapan aspirasi oleh DPR RI, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, DPR RI berpendapat tidak ada unsur pembentukan legislasi yang eksekutif heavy dan otoriter sebagaimana di dalam para pemohon, sebagaimana didalilkan para pemohon. 3. Bahwa para pemohon mendalilkan pada intinya Undang-Undang Apel melanggar putusan MK Nomor 91 2020 para DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut. A. Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam putusan Nomor 91 2020 memuat poin utama pertimbangan hukum MK atas amar putusan yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 2020 inkonstitusional bersyarat, yakni metode Omnibus Law dianggap tidak memenuhi standar baku dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 2020 belum memiliki partisipasi masyarakat yang bermakna. Dalam kaitannya dengan metode Omnibus Law, DPR RI dan pemerintah telah menindaklanjuti putusan MK tersebut dengan mengakomodir metode Omnibus Law dalam Undang-Undang Nomor 13 2022 sebagai perubahan atas Undang-Undang Pembentukan UU. B. Penambahan pengaturan terkait metode Omnibus Law tersebut telah diatur di dalam beberapa norma
dalam Undang-Undang Nomor 13 2022 diantaranya. Mohon jangan dibacakan mulia. Penambahan peraturan terkait pengaturan Omnibus Law dalam Undang-Undang Nomor 13 2002 tersebut menunjukkan adanya komitmen pembentuk undang-undang untuk menghormati dan melaksanakan putusan MK Nomor 91 2020. C. Dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat yang bermakna, DPR RI pada prinsipnya telah melaksanakan rangkaian pembahasan atas Perpu yang diajukan oleh pemerintah sebagai berikut. Adanya surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor T dari 157 2023 perihal penugasan untuk membahas rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Dan setelah memperhatikan pendapat pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan dewan yang sesuai dengan pasal 54 peraturan DPR RI Nomor 1 2020 tentang tata tertib, Badan Legislasi DPR RI ditugaskan untuk melakukan pembahasan RUU penetapan Perpu Nomor 2 2022 menjadi undang-undang. Selanjutnya, bahwa dalam surat tersebut disampaikan mengingat masa persidangan 3 tahun sidang 2022-2023 akan berakhir pada tanggal 16 Februari 2023, maka pembahasannya akan dilakukan pada masa persidangan 4 tahun sidang 2022-2023 agar DPR RI dapat mendengar dan mencermati masukan-masukan dari publik terlebih dahulu. Bahkan jika diperlukan dengan seizin pimpinan DPR RI pada masa reses, Badan Legislasi DPR RI dapat memulai menerima aspirasi-aspirasi masyarakat sehingga pembahasan RUU dapat segera berjalan setelah pembukaan masa persidangan 4 tahun sidang 2022-2023. Apabila pembahasan telah selesai agar segera memberikan laporan kepada pimpinan DPR. Selanjutnya, bahwa surat tersebut dibacakan pada rapat paripurna dilaksanakan pada hari Selasa 14 Februari 2023 yang langsung ditindaklanjuti oleh Balik dengan pembahasan RUU penetapan Perpu Nomor 2 2022 menjadi undang-undang tersebut dengan mengadakan rapat kerja untuk mendengarkan keterangan Presiden atas RUU tersebut. Selanjutnya, bahwa pengambilan keputusan tingkat 1 telah dilakukan pada Rabu 15 Februari 2023, sedangkan masa persidangan 3 tahun 2022-2023 ditutup pada Kamis 16 Februari dan DPR RI memasuki masa reses mulai tanggal 17 Februari 2023 hingga 13 Maret 2023. Maka pengambilan keputusan tingkat 2 atas RUU penetapan Perpu Nomor 2 2022 menjadi undang-undang dilaksanakan masa persidangan 4 tahun 2022-2023. Selanjutnya, bahwa dalam pembahasan RUU penetapan Perpu Nomor 2 2022, DPR RI juga harus melaksanakan ketentuan pasal 96 untuk pembentukan PU yang mengharuskan adanya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang. Hal ini juga dari putusan MK Nomor 91 2020 yang mengharuskan adanya partisipasi masyarakat yang bermakna. Pasal 96 Undang-Undang pembentukan PU ketentuan sebagai berikut. Mohon izin mulia mohon pasal 96 yang akan dibacakan. Selanjutnya, bahwa dalam pembahasan RUU penetapan Perpu Nomor 2 2022, DPR RI telah menghadirkan Raden Pardede dari Ekonom, Sofian Jalil SH/MA MLD PhD, Sulfian Safrian dari Indef, Dr. Reza Yamora Siregar dari Ekonom, Prof. Dr. Haji Ahmad M. Ramli SH/MH FSB Akademisi Unpad, Profesor Dr. Nindyo Pramono SH/MS Akademisi Fakultas Hukum UGM, Dr. Ahmad Reddy Akademisi Universitas Tarumanegara, Profesor Dr. Aidul Partusiada Ashari SH/MHUM Akademisi Universitas Muhammadiyah Surakarta pada hari Selasa 14 Februari 2023 dengan agenda RDPU dengan narasumbernya dalam rangka pembahasan RUU tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang
atau Perpu nomor 2 2002 tentang Cipta Kerja sebagai undang-undang. Selanjutnya, bahwa sepanjang masa reses pada masa pertengahan 3, anggota DPR ini melakukan pengumpulan aspirasi masyarakat di dapilnya terkait dengan pengaturan yang ada pada Perpu nomor 2 tahun 2002 untuk kemudian dijadikan dasar penyampaian pendapat pada pengambilan keputusan tingkat 2. Berdasarkan hal tersebut, maka DPR RI telah melakukan upaya-upaya guna memenuhi ketentuan partisipasi masyarakat yang bermakna sebagaimana dimaksud dalam putusan MK nomor 91/2020 tersebut dan tetap bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. 4. Terkait dalil para pemohon yang menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 6 2003 cenderung eksekutif heavy karena persidangan tidak perlu menjalankan tahapan-tahapan proses legislasi secara normal untuk menciptakan undang-undang. DPR RI menerangkan sebagai berikut. Ada beberapa poin A, B, C dianggap dibacakan. D. Sebagaimana telah disampaikan oleh DPR RI, terdapat perbedaan pembahasan rancangan undang-undang dalam keadaan normal dengan pembahasan penetapan suatu perpu menjadi undang-undang, khususnya terkait dengan jangka waktu pembahasannya di DPR RI. Perbedaan ini tentunya berpengaruh terhadap ruang partisipasi publik dengan pengambilan keputusan terhadap RUU penetapan suatu perpu serta durasi pelaksanaan tahapan pembahasan yang ada. Meski demikian, hal ini tidak serta-merta menjadikan pemerintah melakukan pelanggaran dalam proses pembentukan suatu perpu yang sudah jelas merupakan satu kewenangan konstitusional bagi seorang presiden dan tidak menjadikan DPR RI melakukan pelanggaran konstitusi dan peraturan perundangan dengan melakukan pembahasan dalam waktu singkat. Bahwa berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 junto pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019. DPR ini memiliki fungsi yang salah satunya adalah fungsi pengawasan yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan tentu telah menerima berbagai informasi terkait permasalahan ekonomi maupun cipta kerja. Tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari para praktisi dan masyarakat. Hal ini telah menjadi informasi dasar ketika kemudian Presiden mengajukan RUU penetapan Perpu nomor 2002. Selain itu, DPR RI juga telah mendengarkan masukan tambahan dari berbagai pakar yang telah disebutkan pada pembahasan tingkat 1 RUU penetapan Perpu tersebut. Dengan demikian, terhadap pengajuan RUU penetapan Perpu nomor 2 2002 oleh pemerintah kepada DPR RI tidak serta-merta RUU tersebut disetujui tanpa adanya landasan dan dasar informasi yang jelas. Sebaliknya, DPR RI telah tetap mempertimbangkan kondisi yang ada dan masukan-masukan diterima untuk menyetujui atau tidak menyetujui RUU penetapan Perpu tersebut. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil para pemohon terkait eksekutif merupakan dalil yang tidak berdasar. 5. Bahwa pemohon perkara 41 mendalilkan sidang pengambilan keputusan penetapan Perpu nomor 2 2002 menjadi undang-undang tidak memenuhi quorum. DPR RI menerangkan sebagai berikut. A. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 279 Peraturan DPR RI nomor 1 2020 tentang tata tertib, selanjutnya disebut dengan tata tertib DPR RI, diatur mengenai tata cara rapat yang pada intinya mengatur terkait dengan pengisian daftar hadir bagi setiap anggota DPR RI sebelum menghadiri suatu rapat untuk keperluan administrasi dan juga sebagai dasar dalam kepemilikan hak untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya dalam ketentuan pasal 279 ayat 7, tatip DPR RI juga diatur mengenai bukti kehadiran
anggota DPR RI secara virtual yang dapat dikonfirmasi dan verifikasi kapsanya melalui Sekretariat Jenderal DPR RI. B. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 281 Tatip DPR RI menyatakan bahwa ketua rapat dapat membuka rapat apabila pada waktu yang telah ditentukan untuk membuka rapat telah hadir lebih dari 1/2 atau 1/2 jumlah anggota rapat yang terdiri dari 1/2 atau 1/2 unsur fraksi. Apabila jumlah kehadiran tersebut belum terpenuhi, maka ketua rapat dapat melaksanakan penundaan jangka waktu 30 menit dan tetap dapat melakukan pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan quorum. C. Bahwa pemohon perkara 41 menyampaikan jumlah kehadiran anggota DPR dalam sidang paripurna pembicaraan 32 atau pengambilan keputusan terhadap RUU penetapan Perpres nomor 2 2002 hanya sejumlah 360 orang dengan rincian hadir fisik 95 orang, hadir virtual 210 orang, dan izin 95 orang. Terhadap informasi tersebut, DPR RI menyampaikan berdasarkan laporan Sekretariat Jenderal DPR RI, rapat telah memenuhi quorum. Jumlah yang dibacakan oleh pimpinan sidang tersebut tentu saja bukan jumlah akhir, karena ketika sidang dibuka, tim dari Sekretariat DPR RI tengah menghitung jumlah final kehadiran anggota DPR RI. Pada data akhir yang dikeluarkan Sekretariat Jenderal DPR RI tercatat kehadiran 348 anggota DPR yang terdiri dari atas 111 anggota DPR yang hadir fisik di ruang sidang dan 237 anggota DPR yang hadir secara virtual. Ada pada lampiran nomor 7 buktinya. Sebagai informasi lengkap atas kehadiran anggota DPR RI, Sekretariat Jenderal DPR RI juga menyampaikan jumlah anggota DPR RI yang tidak dapat menghadiri rapat dengan alasan izin maupun sakit. Dengan demikian, pimpinan rapat mengetahui alasan ketidakhadiran anggota DPR RI dalam sidang tersebut. D. Bahwa berdasarkan ketentuan Tatip DPR RI sebagaimana tadi disebutkan sebelumnya, apabila pemohon perkara 41 ingin mengetahui jumlah final perhitungan kehadiran anggota DPR RI dalam sidang-sidang paripurna DPR, maka pemohon dapat bersurat kepada Sekjen DPR RI sebagai institusi resmi yang memiliki kewenangan membuat perhitungan sejumlah kehadiran anggota DPR RI dalam persidangan paripurna di DPR RI. 6. Bahwa pemohon perkara 41 mendalilkan pada intinya pembentukan Perpres nomor 2 2022 tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundangan atau asas kesesuaian antar jenis, hierarki, dan materi muatan, asas kejelasan rumusan, asas keterbukaan karena tidak mengatur kembali materi muatan yang ada dalam Undang-Undang nomor 13 2003. Terhadap dalil tersebut, DPR RI menerangkan sebagai berikut. A. Bahwa pembentukan Perpres sebagaimana telah disampaikan sebelumnya merupakan hak dan atau kewenangan Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tersebut 1945. Meskipun demikian, dalam proses penetapannya menjadi undang-undang, terdapat peran DPR RI dalam pengambilan keputusannya. Hal ini merupakan upaya pembatasan kekuasaan pemerintah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dalam keadaan darurat atau genting sebagai bentuk penerapan check and balance. B. Bahwa terkait dengan asas kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan, DPR berpandangan pemohon perkara 41 kurang dapat memahami pengaturan seperti apa yang boleh diatur dalam suatu peraturan pemerintah pengganti undang-undang. C. Bahwa ketentuan yang ada dalam pasal 11 Undang-Undang Pembentukan PU tidak dapat ditafsirkan sebagaimana pemohon perkara 41. Ketentuan materi muatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sama dengan materi muatan undang-undang. Bukan berarti apa yang diatur dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003
tentang ketenagakerjaan atau saja disebut dengan Undang-Undang Nomor 13 2003 harus diatur kembali dalam Perpu sebagai pengaturan dalam Undang-Undang 13 2003 tersebut. D. Dituangkan atau tidaknya ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 13 2003 merupakan kewenangan politik hukum pembentuk undang-undang, termasuk dalam hal ini jika dalam penugasan materi muatan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 13 2003 diubah atau tidak mengaturnya secara sama. Hal itu merupakan kewenangan pembentuk undang-undang untuk memberikan politik hukumnya atau inkasu. Beberapa ketentuan materi muatan yang ada dalam Undang-Undang 13 2003 diatur beberapa pokok materi muatannya dan sebagaimana diatur untuk didelegasikannya kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya. Bahwa ketentuan pasal 10 Undang-Undang Pembentukan PU menyatakan pasal 10 Undang-Undang dikatakan mulia. Dengan demikian, penghapusan ketentuan pasal Undang-Undang Nomor 3 ketentuan pada Undang Nomor 13 2003 tersebut atau tidak dicantumkannya pengaturan yang dicantumkan dalam Undang-Undang 13 2003 tidak berarti pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 2003 tidak sesuai dengan asas kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan. Berdasarkan pada teori perundang-undangan, suatu kewenangan untuk mengatur sesuatu dapat didelegasikan kepada suatu bentuk peraturan perundangan yang lebih rendah tingkatannya. Pendelegasian ini merupakan penyerahan kewenangan untuk mengatur sesuatu hal dalam undang-undang kepada peraturan perundang-undangan yang di tingkatannya lebih rendah atau peraturan pemerintah. Delegasi kewenangan ini merupakan delegasi yang bersifat yang mengatur. Peraturan pemerintah dibuat berdasarkan pada pendelegasian wewenang dari undang-undang dapat memuat ketentuan hukum yang bersifat umum seperti pembebanan sesuatu kepada individu, kewajiban-kewajiban ataupun keharusan-keharusan yang harus dilakukan oleh individu sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang yang memberikan pendelegasian. Dalam hal-hal tertentu, walaupun tanpa adanya suatu pendelegasian, Presiden mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang. Dengan demikian, peraturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 6 2003 telah sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundangan dan tidak bertentangan dengan asas kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan. G. Bahwa ada kejelasan rumusan berkaitan erat dengan pilihan kata atau istilah serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti. Penilaian terhadap kesesuaian materi muatan suatu undang-undang dengan asas kejelasan rumusan hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui permohonan pengujian materi, bukan melalui permohonan pengujian formil. Hal ini sebagaimana yang disampaikan dalam pertimbangan hukum putusan MK nomor 79 2019 sebagai berikut. Mohon yang akan dibacakan mulia. Poin H. Bahwa pemohon perkara 41 beranggapan pembentukan Undang-Undang Nomor 6 2023 tidak memenuhi asas keterbukaan. DPR ini menyarankan yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan perundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundangan. Dalam hal ini, partisipasi bermakna merupakan bagian dari implementasi asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundangan. Bahwa pasal 23 Undang-Undang Pembentukan PU menyatakan, pasal 23 mohon yang dibacakan yang mulia, selanjutnya J, berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat RU tertentu yang dapat diajukan oleh pemerintah, DPR RI atau DPD RI berdasarkan kebutuhan meskipun tidak masuk dalam program legislasi nasional. Daftar kumulatif terbuka merupakan suatu daftar tambahan yang tentunya dapat dilakukan kapan saja sesuai dengan kebutuhan pembentukan perundang-undangan. Melihat pada pengaturan pasal 23 Undang-Undang Pembentukan PU tersebut, maka pembahasan RUU Penetapan Perpu Nomor 2 2023
yang tidak masuk dalam perencanaan atau masuk dalam program legislasi nasional tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Pembentukan PUK. Bahwa sebagaimana yang telah DPR RI kemukakan sebelumnya untuk memenuhi asas keterbukaan dan melaksanakan partisipasi masyarakat bermakna, DPR RI juga telah melakukan serangkaian kegiatan rapat dengan pendapat dan RDPU dengan berbagai akademisi, pakar, dan tokoh masyarakat dalam rangka pembahasan rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpres nomor 2 2022 tentang Cipta Kerja sebagai undang-undang. Selain itu, bahwa sepanjang masa reses pada masa persidangan 3, anggota DPR RI melakukan pengumpulan aspirasi masyarakat pidatonya terkait dengan pengaturan yang ada dalam Perpres nomor 2 2022. Bahwa meskipun permohonan perkara 41 sering dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan, tidak dilibatkannya pemohon dalam proses penetapan Perpres nomor 2023 tidak serta-merta menjadikan pelaksanaan pembentukan Undang-Undang nomor 6 2003 tertutup dan inkonstitusional. Dengan demikian, dalil pemohon perkara 41 yang menyatakan pembentukan Undang-Undang nomor 6 2003 tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada dalam undang pembentukan PU adalah tidak berdasar. 3. Romawi, petitum DPR RI. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing sehingga pemohon aku harus dinyatakan tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan aku dalam pengujian formil untuk seluruhnya. 3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan. 4. Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang nomor 6 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 41 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6856 telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 82 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 183 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6398. 5. Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang nomor 6 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 41 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6856 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Dan apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian
Keterangan tertulis dari DPR RI disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. Hormat kami, tim kuasa DPR RI, Supriyansa, SHMH, nomor anggota A343. Demikian Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih Pak Supriyansa. Dari meja hakim, apa ada pendalaman atau sudah cukup? Oh, ada satu. Yang Mulia Pak Daniel, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Sidang. Terima kasih juga untuk Pak Supriyansa atas keterangannya. Walaupun kami belum memegang keterangan, tapi dari keterangan tadi ada beberapa catatan saya, mungkin nanti ini bisa diberikan jawaban melalui keterangan tambahan. Yang pertama, kalau kita memahami esensi pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pada ayat pertama itu kan sebenarnya ada kewenangan subjektif presiden. Ini kewenangan konstitusional yang sampai dengan detik ini itu masih melekat pada jabatan presiden. Nah, kewenangan ini yang kemudian kita lihat dalam praktek, Perpu itu kemudian disetarakan dengan undang-undang. Jadi ini sebenarnya sangat besar kewenangan presiden, karena ini kewenangan subjektif. Pada ayat yang kedua itu sebenarnya ada kewajiban DPR untuk mengawasi, supaya kewenangan itu quote and quote tidak terjadi penyalahgunaan. Karena itu kita lihat di dalam ayat yang kedua itu ada kewajiban bagi DPR untuk memutuskan dalam persidangan berikut. Tapi dalam keterangan tadi, sebagaimana yang disampaikan Pak Supriyansa, ini sebenarnya makna kegentingan memaksa itu kemudian itu sangat longgar. Itu sangat longgar, kenapa? Karena di dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan itu prosedur penetapan RUU yang berasal dari Perpu itu disamakan dengan RUU pembentukan undang-undang. Nah, tadi dalam keterangan itu memberi kesan bahwa ada RDPU, kemudian ada pembahasan di balik dan sebagainya. Lalu kemudian keterangan itu mengaitkan dengan putusan MK 91 dalam kaitan dengan partisipasi masyarakat, ya, meaningful participation itu. Nah, kalau hal ini sebenarnya pertanyaannya adalah apa makna pembahasan itu? Karena sebetulnya DPR itu hanya menerima atau menolak. Kalau dilakukan pembahasan RDPU untuk apa? Toh tidak akan merubah norma. Nah, saya kira ini dalam praktek memang pernah ada, dan karena itu lahir Undang-Undang 10 2004 itu sebetulnya untuk mencegah supaya tidak ada perubahan norma. Nah, dari penjelasan tadi memberi kesan akan ada perubahan norma karena pembahasannya mengikuti pembahasan pembentukan undang-undang pada dua tingkatan. Sementara kita lihat setelah akhir dari pembahasan ini tidak ada satupun norma yang dirubah. Jadi untuk apa pembahasan itu? Kan tidak ada artinya, ya. Karena dalam penjelasan keterangan tadi memberi kesan bahwa akhirnya makna pengawasan itu jadi tidak terlalu bermakna, karena ternyata quote and quote ini bisa mengikuti pembahasan RU, pembentukan RU, sehingga waktunya akhirnya jadi lama. Jadi keterangan Pak
Supriyansa tadi memberi kesan bahwa itu pemaknaan kata sidang berikut itu kan tidak boleh dimaknai secara rigid. Karena memberi ruang dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kemudian tadi uraian dalam pasal 50 ayat 3 ya. Kalau ada surat presiden maka selama 60 hari ya, setelah itu akan dilakukan pembahasan. Sementara mana kegentingan memaksa ini kemudian jadi tidak ada artinya. Kalau itu dibutuhkan waktu 60 hari untuk pembahasan dan masa sidang berikut, otomatis dia akan berubah. Jadi tidak dimaknai secara rigid, bisa dipahami karena penjelasan atau keterangan tadi. Nah ini mungkin bisa diberi keterangan tambahan terkait hal ini, karena gini, ada satu lagi Pak Supriyansa. Tadi yang terkait dengan ada putusan MK 91 yang mana keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja itu kan sebenarnya pada persoalan formilnya. Tetapi dalam kenyataan setelah dilakukan perubahan itu justru ada penambahan norma ya. Ya ini saya tidak tahu, tapi yang pasti ini baru pertama ada undang-undang yang persoalan formil justru diperpukan ya. Padahal ada tahapan di mana semestinya Presiden dan DPR bisa melakukan perubahan, tetapi dalam kenyataan kemudian diperpukan. Mungkin itu bisa ada keterangan tambahan terkait dengan hal itu. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Ya, baik. Begitu Pak Supriyansa. Ada catatan dari Yang Mulia Pak Daniel dan nanti bisa disampaikan dalam keterangan tambahan. Baik, Yang Mulia. Ya, baik. Kemudian untuk pemohon akan mengajukan ahli ya. Pemohon. Perkara 40 izin Yang Mulia. Perkara berapa? Perkara 40. 40. Sedianya ya. ahli kami sebenarnya sudah hadir tadi Yang Mulia. Ya, tapi belum. Tapi karena majelis sudah punya standing di awal, jadi ahli kami terpaksa balik kanan Yang Mulia. Nanti di. Ya, silakan. Itu bukan standing kami. Persyaratan di Mahkamah Konstitusi itu keterangan ahli itu sudah harus disampaikan setidak-tidaknya 2 hari sebelum. Jadi Baik. bukan standing kami, itu ketentuannya. Baik, kan Ya. kami tidak diinfo kemarin. Kami baru sampaikan kemarin Yang Mulia. Itu kan Dan- sebelumnya. Anda dengar dulu. Ya, Ya. Semua yang beracara di Mahkamah Konstitusi itu semuanya sudah tahu ketentuan itu. baik, Boleh. boleh. Itu termasuk kami bicara. ahli saksi itu sudah harus disampaikan ke mahkamah CV-nya, kemudian keterangannya selambat-lambatnya. Jadi jangan seolah-olah kami yang menghambat karena baru kemarin diberikan ya. Itu. Boleh kami bicara Yang Mulia? Ya, sudah jelas ya. Boleh kami bicara? Jadi untuk perkara nomor 40 Izin Yang Mulia, boleh kami bicara lanjut? Ada beberapa lain hal di lagi. luar dari soal ahli tadi yang ingin kami sampaikan. silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Izin. Ada 3 hal yang kiranya akan kami coba sampaikan. Pertama adalah Yang Mulia, kami sampai dengan saat ini itu belum menerima salinan keterangan Presiden. Walaupun pada hari Kamis 6 Juli 2023 sudah kami mintakan secara tertulis dan telah diterima berdasarkan tanda terima dari MK itu sendiri. Mohon kiranya Yang Mulia, kapan kami bisa mendapatkan itu? Kedua, izin Yang Mulia, berikutnya juga sebagaimana keterangan DPR yang sudah dibacakan pada hari ini, kami juga izin untuk memintakan secara tertulis, yang mana permohonan secara tertulis akan kami majukan juga. Dan ketiga adalah izin Yang Mulia, berikut juga dengan telah dibacakannya keterangan DPR RI, ingin menegaskan saja apakah batasan 60 hari waktu pemeriksaan formil itu dimulai pada hari ini. Dan yang keempat, izin Yang Mulia, kami dari pemohon 4 akan mengajukan permohonan untuk inzage. 4 hal itu aja. Terima kasih Yang Mulia.
batas waktu 60 harinya itu dihitung sejak Presiden ya memberikan keterangan. Ya. Jadi karena di ketentuannya itu kan Presiden dan atau DPR. Jadi bukan hari ini, jadi sudah minggu yang lalu. Gitu. Ya. Jadi Anda boleh hitung sejak itu. Yang kedua, soal Inzaghi. Sebetulnya, ini sebetulnya ya hukum acaranya, keterangan DPR dan keterangan Presiden itu pentingnya bagi Mahkamah. Bukan. Karena itu kalau baca Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, mereka menyampaikan keterangannya kepada kami. Nah itu. Jadi kecuali kasusnya itu memang kasus yang saling berhadapan, kayak kasus penyelesaian sengketa. Memang ada hak untuk Inzaghi itu. Ini kan posisi DPR dan Presiden itu memberikan keterangan kepada Mahkamah. Pasal 54 nanti Anda lihat di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan apa tadi lagi? Izin kami mohon untuk bisa diberikan keterangan tertulis Presiden dan DPR. Yang mulia itu tadi yang kami coba sudah Kalau mohonkan. keterangan yang DPR kita juga belum menerima karena baru dibacakan. Baik. Jadi begini, keterangan DPR, keterangan Presiden itu sebetulnya bisa dibaca di risalah. Jadi ada risalah tertulisnya, ada juga rekaman persidangannya, gitu. Ya. Berarti kami tidak bisa mendapatkan salinannya yang mulia. Izin ini untuk para pemohon yang lain juga. Bisa. Sebetulnya tidak ada kewajiban kami seperti yang dijelaskan tadi memberikan itu. Tapi nanti Anda bisa berkomunikasi dengan dengan kepaniteraan ya soal itu. Baik yang mulia, nanti kami akan coba mintakan lagi sebagaimana permohonan kami berikutnya. Ya. Tadi sudah disampaikan. Udah jelas ya. Jadi selama keterangan itu ada, artinya sudah disampaikan oleh baik Presiden maupun DPR, nanti bisa dimintakan ke kepanitraan. Yang jelas untuk Presiden sudah ada, nanti bisa habis sidang ini, selesai sidang bisa diminta. Kalau untuk DPR ya nanti insya Allah mudah-mudahan sudah siap juga. Ya baik, kemudian untuk sidang berikutnya, mendengar keterangan ahli dan saksi dari perkara nomor 40, masing-masing 2 orang, ya. Ahlinya 2 orang, saksinya 2 orang. Untuk itu sidang ditunda, tolong dicatat, hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 jam 11.00 WIB. Ya, sudah jelas ya. Sekali lagi, hari Rabu 26 Juli 2023 jam 11.00 WIB untuk mendengar keterangan ahli dan saksi masing-masing 2 orang dengan ketentuan CV dan keterangan tertulis dari ahli sudah harus diterima paling tidak 2 hari sebelum hari sidang. Cukup ya? Cukup ya? Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.